eh, saran aku jangan FOMO memilih tempat magang, karena biasanya ada nih temen magang di sini, aku ikut deh, padahal kamu tuh sebenarnya gak punya minat kesana. Bisa pernah melakukan magang di bidang riset dan inovasi, karena aku udah diajarin dari nol, jadi nggak terlalu bisa. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bikes Biologi Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bikes Biologi Podcast. Yang akan membahas berbagai hal-hal menarik seputar dunia biologi, baik mulai dari perkuliahan, penelitian, dan tentang dunia magang hingga prospek kerja setelah lulus kuliah nanti. Perkenalkan, aku Jenny Fajriah Ramadhani selaku host pada episode kali ini. Nah teman-teman semuanya, salah satu hal yang sering jadi pertanyaan mahasiswa biologi adalah tentang magang. Mulai dari magang di mana, tempat yang tepat bagaimana, dan kira-kira magang itu benar-benar berpengaruh nggak sih setelah lulus? Gitu. Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita bersama dengan Kak Elfrida Zudit Sabrina, mahasiswa biologi yang pernah magang di BRIN ya, Kak? Iya. Oke. Halo Kak Sabrina. Ya. Panggil aja L aja ya. L, oke. Halo Kak El, boleh perkenalan terlebih dahulu? Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Elfrida Sabrina. Saya berasal dari mahasiswa biologi angkatan 2022 yang dulu pernah melakukan magang di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak Sabrina hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, semoga sehat selalu ya Kak. Amin. Sampai sekarang bisa berkenan hadir untuk memberikan materi seputar biologi di Biologi Podcast kali ini. Nah mungkin sebelum kita masuk ke topik yang berat dulu ya Kak, kita bahas tentang magang. Kira-kira dari Kakak berkenan nggak sih buat cerita kayak gimana sih pengalaman Kakak pas magang itu? Pengalaman pas magang ya. Sebenarnya mungkin aku itu sedikit cerita, aku mengambil magang itu pada saat semester 6. Jadi dan aku mendaftarnya itu di antara semester 5 dan juga 6. Jadi di situ aku udah prepare berkas dan lain sebagainya. Tapi jujur ya, ini sedikit kilas balik aja. Jadi sebelum aku memutuskan untuk mengambil magang di BRIN sendiri, itu sebelumnya aku udah mendaftar di banyak tempat. Oh iya. Jadi kan dari jurusan sendiri kan nggak ada yang daftar-daftar list-listan gitu kan. Jadi kayak aku nyari tahu nih, kayak ada nggak sih tempat yang bisa buat magang, terutama kan yang bisa dikonversi SKS, karena kan aku waktu itu pengen mengkonversi SKS-ku juga kan, karena juga nggak mungkin aku magang sambil kuliah juga gitu. Jadi aku ada mengambil di beberapa tempat, misal ada dari Dinas Pertanian dan lain sebagainya. Dan itu tuh jujur aku ngelamar di banyak tempat sebelum aku dapat BRIN ini. Dan BRIN sendiri itu pengumuman dari magangnya itu kayak agak terlambat sih menurut aku, karena dia itu baru announce itu sekitar Desember akhir dan kita cuma dikasih waktu sekitar 1 mingguan deh gitu kayaknya untuk menyiapkan berkas dan juga ada file proposal juga. Wow, nah berarti itu semuanya yang bikin agak deg-degan kan karena ada proposalnya ya. Jadi kan kita dari awal harus menyusun nih kayak kita itu tujuannya di sana ngapain dan lain sebagainya, karena proposal yang aku bikin juga nggak cuma satu, karena ada 2. Ada proposal yang untuk tempat magangnya, kayak mungkin membahas dari segi seluk-beluk dari BRIN sendiri, visi misi dan tujuan dari mereka sendiri. Lalu ada proposal riset yang sesuai dengan tempat magang aku gitu. Jadi aku magang itu udah ada topiknya sendiri. Gitu. Oh, berarti dari mereka yang menyediakan. Iya. Berarti kita tinggal menyesuaikan, menyiapkan diri ya Kak? Betul.
Mungkin kan kita sudah membahas tentang magang. Kalau dikilas balik sebelumnya, kakak kan merupakan mahasiswa biologi ya, Kak? Iya. Ya, kira-kira kenapa sih awalnya kakak tuh bisa memilih jurusan biologi? Oke, memilih jurusan biologi itu sebenarnya agak gimana ya? Karena dulu mungkin aku sendiri juga awalnya SMA itu aku mulai mendaftar awalnya tuh nggak pengen ke biologi gitu. Dan ini tuh mungkin kayak pilihan terakhir aku Ya. jatuh ke biologi dan alhamdulillahnya keterimanya di UNES. Dan aku nggak yang sedih-sedih banget dan aku nggak yang kayak berlarut-larut banget karena aku nggak terima di pilihan aku yang awal, tapi kayak aku ya udah aku ngejalanin aja gitu. Toh juga aku milih jurusan ini karena dulu tuh aku suka pas SMA tuh sama guru biologi aku gitu, jadi kayak kayaknya menarik deh gitu, jadi kayak ya udah deh coba ambil, kayaknya bisa nih aku di sini gitu, soalnya aku juga kan nggak suka hitung-hitungan dan lain-lain kan. Iya sih. Oke, mungkin dari kakak kan yang sudah mengalami program magang sendiri ya, Kak. Iya. Kira-kira menurut kakak sebagai mahasiswa biologi itu seberapa penting program magang itu? Oke, untuk seberapa penting dari program magang itu penting banget sih. Karena kayak misal kita kan kayak setiap hari berkutat dengan praktikum, kayak praktikum apapun itu. Nah, itu kan kalau misal kita cuma just tahu teorinya aja nih, nggak tahu kedepannya kita mau ngapain, kan buat apa gitu kan. Nah, terus kan ini tuh magang itu sebagai penjajakan dari oh kalian itu udah belajar ini, jadi kayak di prospek kerjanya tuh gimana gitu kan, jadi kayak bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat di kuliah dan di dunia kerja gitu. Jadi kayak nggak sia-sia aja sih kita praktikum sebanyak itu gitu. Seimbang ya, Kak, Iya. antara perkuliahan dengan praktik. Mungkin pertama kali pas magang itu kesan pertama akhirnya keterima di BRIN gitu, gimana, Kak? Iya. Oke, untuk kesan pertama aku keterima di BRIN sebenarnya juga gimana ya? Aku daftar itu cuma dalam jangka waktu seminggu, tapi pengumuman aku itu hampir 1 bulan. Jadi nunggunya kan gapnya lama banget tuh. Jadi kayak, aduh gimana ini kalau aku nggak keterima, nggak mungkin aku ngejalanin magang di semester berikutnya karena aku pengen penelitian udah kan. Jadi kayak sebisa mungkin aku udah prepare semuanya, udah selesai di semester ini gitu. Mau nggak mau, dan sambil jalan menunggu pengumuman itu aku juga mau apply di tempat lain, tapi alhamdulillahnya aku terima di BRIN. Terus kayak aku mikir, aduh aku harus ngerantau nih karena aku juga dapet BRIN-nya tuh kebetulan yang di Cibinong. Wah, Di lumayan luar jauh di ya. luar Semarang kan. Iya. Karena aku juga sebenarnya di UNES di sini itu rumahku kan juga deket sini kan, jadi kan nggak pernah ngerasain ngerantau di luar. Jadi ini tuh kayak first experience aku banget gitu di sini. Terus pertama kali first meet sama peneliti itu kayak ya kayak nggak nyangka aja sih, maksudnya kayak oh aku ternyata bisa nih gitu sampai di titik ini, sampai di sini, dan aku ternyata bisa ketemu sama kayak peneliti-peneliti gitu yang dulu tuh nggak pernah kebayang aja sih di benak aku, kayak ya gitu. Dan kayak itu kita benar-benar bersanding dengan mereka, bekerja terus setiap hari dengan mereka gitu sih. Itu kakak ngalamin kendala nggak, Kak, kayak pas waktu pertama kali itu? Kalau kendala itu mungkin karena aku sambil ini ya, kan ini jaraknya lumayan jauh, jadi kayak mungkin nyari-nyari tempat untuk tinggalnya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya ada solusinya, dan pasti ada solusinya kalau kita mau apapun itu. Dan mungkin kendala pertama yaitu karena awal itu akses buat komunikasi sama dosen pembimbing sendiri dari tempat magangnya itu agak sulit karena kan by email ya, jadi aku kan juga belum yang familiar banget sama email gitu kan. Terus ternyata kebetulan ada kakak tingkat yang di sana juga, jadi aku mencoba menghubungi apakah punya kontak beliau, ternyata ada, terus ya bisa menghubungi beliau. Terus ya kendalanya cuma itu aja sih mungkin. Kemudian pas menjalankan magang sih mungkin ya adalah 1-2 hal, tapi kan ya enggak yang berterusan. Iya, bisa teratasi ya, Kak? Ya semuanya. alhamdulillah bisa teratasi.
Nah, kalau selama magang itu kegiatan apa aja Kak yang dilakuin gitu pas waktu di BRIN? Banyak banget kegiatan yang aku lakuin karena apa ya? Karena aku juga di sana itu selama 6 bulan, jadi kan aku menghabiskan banyak waktu tuh benar-benar di lab. Tapi ya nggak selalu di lab doang sih, kan itu juga tergantung sama pembimbing aku gitu. Dan mungkin ya kalau misal kegiatan-kegiatan di sana ya seperti biasa kita nge-lab. Dan sebelum nge-lab kita tuh bisa apa ya? Kayak mungkin disediakan coworking space atau CWS di sana. Jadi kayak kita bisa mungkin kita sebelum masuk ke lab itu mau menghitung bahan atau apa atau to-do list hari ini gimana gitu kan, itu kan bisa dilakuin sebelum ke lab itu di CWS. Kemudian nanti kita terjun di bawah labnya karena di lantai 1 ya, itu nanti ya jadwalnya menyesuaikan sama pembimbing sih. Terus kayak biasanya kalau dari pembimbing aku sendiri itu udah punya list jadwal hari ini ini ya bikin media atau mungkin hari ini aku subkultur atau apa, dan itu kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kita juga udah pernah ngelakuin selama kita praktikum di UNES gitu. Jadi kayak semuanya tuh sebenarnya kita udah pernah lakuin, tinggal kita mengaplikasikan di dunia yang asli Ya. kerjanya gitu. Berarti semuanya juga sudah familiar ya Kak? Hmm. Pas selama program magang itu, Kakak pengalaman apa yang paling berkesan di Kakak? Kayak mungkin ketemu peneliti kah? Apa pas waktu nge-lab gitu? Atau yang lain? Oke, pengalaman yang berkesan tuh jujur banyak banget ya, karena kayak aku kan suka banget di lab. Maksudnya kayak aku mengambil badan riset ini juga karena kayak ya biar aku bisa mengeksplor ide-ide aku bisa mengeksplor hal-hal yang sebelumnya aku belum pernah dapetin saat aku di UNES sendiri, saat aku praktikum. Dan di sana aku bisa mengeksplor segalanya, alat, bahan, metode dan lain sebagainya itu aku bisa eksplor di sana. Terus aku di sana itu bisa kayak dibebasin sama pembimbing aku buat apa ya, kayak kamu tuh cuma dikasih tugas, tapi kamu tuh nggak diawasin sama beliau. Jadi kayak kamu terserah mau ngapain, tapi ya tetap ada ini ya, maksudnya tetap ada aturannya ya, kita tetap bertanggung jawab atas tugas kita. Jadi kayak kita dibebasin, kamu mau mengeksplor metode yang kamu inginkan itu bebas. Jadi kayak fleksibel aja gitu, ngalir. Terus ya pokoknya seru sih. Kalau kalian suka nge-lab pasti bakal seneng banget di sana. Terus di sana juga aku nggak cuma monoton harus nge-lab terus ya. Di sana juga ada banyak kegiatan. Misal mungkin kadang itu ada beberapa bulan sekali itu ada seminar. Nah, aku kebetulan pernah ketemu nih sama peneliti yang kayak dulu tuh aku cuma bisa lihat dari artikel doang, dari Scopus itu aku bisa ketemu di sana. Kayak dari ada namanya itu mungkin dari pembimbingku sendiri, Bu Fitri Rahmawati. Kemudian ada namanya siapa ya, aku ini Pak Winarto gitu. Jadi di sana tuh ada banyak peneliti-peneliti yang benar-benar expert di bidangnya, yang kayak kalian tuh belum kebayang deh kalau misal ternyata ya orang-orang artikel itu kita bisa ada gitu. Ya, ada ketemu langsung gitu. Asli gitu, bukan AI ya. Gitu. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman, karena kan kita juga sering melihat orang-orang itu kayak biasanya cuma hanya lewat Scopus, artikel, jurnal gitu, dan akhirnya bisa ketemu melalui program magang ini gitu. Dan kakak merasa skill kakak itu tambah berkembang setelah program magang ini di bagian apa kak? Skill banyak banget, itu skill yang aku dapat karena mungkin ya aku sedikit cerita. Awalnya aku mungkin udah menentukan aku ingin magang di BRIN, khususnya di kultur jaringan, karena dari semester 5 itu aku udah ada plan, aku udah istilahnya aku udah ngecuk pembimbing. Jadi pembimbingku dari sini tuh Bu Eni.
Kemudian beliau kan ranahnya di kultur jaringan, jadi sebisa mungkin aku ngambil magang apa nih yang linear sama penelitianku nanti, karena kan biar sekalian aku ngelatih skill aku kan, soft skill, hard skill aku, biar nanti pas penelitian aku gampang gitu. Terus di sana itu kalau hard skill sendiri ya mungkin karena aku banyak praktek, jadi mungkin di sini kan alat-alatnya terbatas. Iya. Kita cuma bisa pakai satu dua alat gitu kan. Dan kita juga mungkin makanya itu bergantian. Tapi di sana benar-benar aku bisa pakai semua alat, dan semua alat itu disediakan dan fasilitasnya itu cukup banyak. Dan skill aku ya terasa dari memakai alat-alat itu, dari yang kayak jujur aku belajar mengkultur itu di sana benar-benar dari nol. Dan mungkin dari dosen pembimbing sana itu cuma mengajari aku ya nggak selalu, tapi kayak satu dua kali aja. Dan selanjutnya kan kita emang dilatih buat mandiri, dan kita dilatih untuk mengeksplor apapun deh di sana. Jadi kayak kita misal aku kayak belum belum terbiasa buat motong expand, masukin expand, jadi kayak masih kaku kan itu. Nah di sana tuh lama kelamaan karena aku ya 6 bulan di sana ya, jadi kan udah kebiasa tuh. Jadi kayak dulu yang awalnya aku misal cuma dapet 10 botol, aku lama-lama udah bisa dapet 40 dan lain sebagainya. Kayak ya lumayan lah ya, itu kan udah sebuah progres baru. Terus untuk soft skillnya itu banyak banget ya. Jadi kan karena aku magangnya ini lebih ke tempat untuk meneliti ya. Jadi kan ada kayak dikasih wadah buat kayak ini sih. Kadang tuh ada pelatihan buat ini analisis data dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau dari prodi biologi sendiri kan untuk mata kuliah analisis data kan cuma sebatas ya udah pakai Excel, pakai SPSS, dan kayak kita belum pernah diajarin cara memvisualisasikan data yang menarik, cara membuat data yang menarik, cara untuk mengolah data yang bagus itu kayak gimana. Nah di sana aku benar-benar diajarin dari nol, dari yang aku nggak tahu ini software apa sih, aku bahkan belajar coding juga. Wow. Iya. Jadi kayak aku pakai RStudio, aku pakai SAS, jadi kayak aku belajar banyak. Itu ada expertnya, namanya dari Brain Culture itu Bu Dewi Pramanik gitu, expert banget itu. Keren sekali ini. Ini menarik banget, kayaknya kalau semisal ada kesempatan aku juga mau boleh. Untuk program magang di BRIN ya. Mungkin selain dari BRIN nih, menurut kakak mahasiswa biologi itu bisa magang di mana aja sih kak? Biologi itu banyak sih, dan biologi itu luas banget. Jadi kayak kita tuh bisa magang di mana aja, dan semua lini termasuk kayak lingkungan ataupun zoologi ataupun mungkin kesehatan itu bisa kita di sana. Mungkin ya sebagai contoh selain dari BRIN itu ada dari kayaknya swasta ya, setahu aku swasta itu ada Semeo Biotrop, itu juga menyediakan tempat magang, dan itu banyak banget topik-topik yang berkaitan sama biologi. Nah itu mungkin kalian nanti bisa cari sendiri di situ, topik-topiknya tuh benar-benar menarik sih. Terus mungkin dari pengalaman teman-teman aku aja ya, dari seangkatan itu ada yang mungkin yang suka explore nih, explore alam. Kalian suka jalan-jalan bisa magang di BKSDA, karena kalau teman aku sendiri itu kemarin pengalamannya mereka itu diajak buat mengeksplorasi Nusa Kambangan. Jadi kan keren tuh. Jadi kayak siapa sih yang mikir kayak oh Nusa Kambangan ngapain gitu. Ternyata di sana juga ada penelitian, dan mereka tuh melakukan penelitian terkait dengan ini sih burung, kemudian amfibi, reptil gitu. Jadi kayak kalau kalian tertarik nih bisa sih ke sana. Atau mungkin ke ini tempat industri itu kayak mungkin ya industri swasta kan banyak ya. Mungkin ada dari ini sih, setahu aku tuh yang dari teman kelas aku ada yang di Marimas, ada yang dari Dua Kelinci atau Mayora dan lain sebagainya, karena mereka juga sebenarnya menyediakan dan open banget buat mahasiswa biologi. Dan itu juga sebenarnya ada sistem konversinya sendiri gitu.
Keren banget ya ternyata, dan banyak banget rekomendasi tempat-tempat menarik untuk program magang mahasiswa Iya. biologi ya Kak. Dan menurut Kakak itu kalau misal program magang ini harus tempat yang bergengsi dan terkenal atau gimana Kak? Nggak harus. Kayak untuk menentukan tempat magang nih, kita tuh kayak jangan pertama itu melihat dari oh tempat ini bergengsi, oh tempat ini itu terkenal, oh tempat ini gini. Tapi kayak kita ngeplan dulu tujuan awal kita itu apa. Kita kayak planning dulu kita ingin kemana, kita basic skillnya itu di apa gitu. Jangan maksain buat aku kayaknya bisa deh di tempat ini, tapi kamu nggak punya skill. Jadi kayak ya gimana nanti di sana kamu kan nggak bisa survive. Tapi ya kalau punya keinginan dan punya kemauan, kalau kalian berusaha bisa mungkin asal ya itu sesuai dengan pribadi masing-masing ya. Dan untuk harus terkenal atau harus brandingnya bagus tuh enggak sih, dan itu kayak menyesuaikan dengan mahasiswanya, menyesuaikan dengan kemampuan kita juga. Dan aku tapi ya jujur aku lebih menyarankan di tempat-tempat yang benar-benar dia itu provide fasilitas dan juga konversian SKS. Jadi kayak kalian itu di sana bisa magang, bisa benar-benar mengeksplor yang kalian pengenin, dan kalian bisa konversikan SKS kalian, karena biar kalian juga maksudnya nggak harus menempuh kuliah lagi kan setelah ini. Terus jangan sampai kalian itu dapat tempat magang yang cuma berangkat absen pulang, kayak kalian dapat apa gitu, Iya. kayak sia-sia dong kalian kayak bisa magang 2 bulan 3 bulan tapi kayak ya udah cuma duduk terus ngapain gitu kan, kayak buat apa gitu. Soalnya kan basicnya magang itu nanti kan bisa jadi satu poin yang bagus buat kayak mungkin memperbaiki CV kita buat prospek kerja ke depan atau gimana gitu kan. Jadi kayak jangan sia-siain kesempatan lah gitu. Ya kalau misal bisa dan ada tempat yang bergengsi atau ternama yang bisa kita daftarin, oke, daftar aja, gak usah takut gitu. Coba-coba aja. Gitu. Okay. Jadi banyak hal menarik yang dapat kita temukan di situ ya Kak. Iya. Jadi kita juga bisa berkembang kalau semisal memang tempat itu provide buat kita, daripada yang kayak cuma datang absen pulang, jadi kita stuck di situ aja. Oke, mungkin kesalahan apa sih Kak yang sering dilakukan mahasiswa itu dalam memilih tempat magang? Oke, kesalahan. Tapi kalau untuk tempat magang ya, ini mungkin sebelumnya aku mau nge-highlight kesalahan mahasiswa dalam menentukan mau magang atau KKN. Ini biasanya tuh sering terjadi. Kalau kesalahannya itu biasanya itu mereka nggak tahu cara konversi SKS, mereka nggak tahu pemberkasan, mereka nggak tahu info tentang tempat magangnya itu sendiri. Padahal kan itu kan udah intinya banget gitu kan. Nah masalah yang sering aku temuin dari teman-teman aku sendiri adalah mereka tuh nggak ngerti caranya konversi SKS itu gimana, mengurusnya itu gimana. Padahal kan itu informasi sebenarnya udah banyak ya. Kita juga bisa tanya-tanya ke dosen, ke cutting atau ke teman-teman yang lain itu. Karena sayang aja gitu. Sebenarnya kalau misal aku lebih menyarankan kalian itu udah ngeplan dari awal kalian itu mau magang atau KKN di semester berapa, supaya nantinya itu ke depannya di semester berikutnya kalian itu nggak bertabrakan dengan mata kuliah dan lain sebagainya. Karena kan biar apa ya, kalian juga kan pengen lulus cepet ya gitu. Jadi kan ya harus ada planning nih, dan saran rekomendasi aku itu kalau bisa bikin plan itu dari akhir semester 5. Jadi kayak udah ada di sini aku magang kemana, di mana, dan tujuanku apa. Jadi kayak biar nggak salah pilih tempat, nggak salah pilih apa ya, nggak salah pilih program, nggak salah pilih apa ya, kayak ya udah nih. Jadi kayak semester itu tuh kita benar-benar bekerja dan melaksanakan kuliah ya sesuai dengan jalurnya gitu. Benar juga sih ya guys. Jadi kita kalau semisal mau semua tertata dengan rapi dari awal sampai akhir, kita bisa mulai dari akhir semester 5 ya Kak. Iya, jadi jadi kayak semuanya bisa menyiapkan plan lainnya juga ya Kak. Nah dari tips dari Kakak itu
selama kita menjadi orang yang magang gitu ya, itu agar pengalaman itu kita bisa babat habis gitu, kayak maksimal gitu. Tips dari kakak itu gimana sih? Oke, agar kita bisa mengeksplor banyak ya. Ya, Jadi kayak mungkin ya kan karena aku dari awal itu udah ngeplan aku harus magang semester 6. Terus aku ngeplanningnya aku mau magang kemana. Jadi kan aku udah ada tujuan nih, oh ke sini sini sini. Terus pas aku udah sampai di tempatnya, jadi kayak aku sebisa mungkin menjalankan tugas-tugas magang yang sesuai dengan bidangku dan tapi aku nggak stuck dari tugas-tugas itu aja. Jadi kayak semisal ada satu momen yang kayak ada waktu luang yang mungkin nggak ada tugas dari pembimbing, aku biasanya minta adakah yang bisa aku bantu, misalkan kan aku sendiri basicnya itu dari Culture, tapi aku bisa di sana itu aku mencoba untuk eksplor aku bisa nggak ya PCR, DNA, atau mungkin karakterisasi tanaman dan lain sebagainya itu aku bisa asal mungkin ada persetujuan dari pembimbing juga gitu. Jadi kayak kalian semisal kayak daripada gabut ya, jadi kayak cari-cari aja pekerjaan atau mungkin explore aja yang ada di depan mata kalian gitu. Jadi kayak biar nggak apa ya sia-sia gitu karena kita cuma dikasih waktu 6 bulan kan. Jadi kayak ya ayolah bisa gitu mengeksplor hal-hal baru gitu. berarti intinya kita harus memanfaatkan sekecil apapun itu peluangnya ya, Iya Kak. betul. Oke, sekarang kita bahas ke prospek kerjanya nih, Kak. Nah, sebenarnya kita sebagai lulusan biologi itu kalau udah selesai pekerjaan peluangnya itu apa sih, Kak? Oke, untuk prospek kerja ya. Iya. Nah, sebetulnya kayak agak mengarah ke apa ya? Masih belum ya kalau buat aku ya karena aku juga masih belum lulus tapi Iya. setidaknya aku udah mencoba mencari rencana gitu. Rencana. Banyak banget prospek kerja dari biologi sendiri karena biologi kan nggak sekedar kita itu belajar teori dan teorinya juga itu kan punya apa ya punya jalur-jalur masing-masing kan ada yang dari zoologi, mungkin kesehatan, botani, mikrobiologi dan lain sebagainya dan itu benar-benar luas banget dan kita bisa bekerja di bidang manapun baik itu di industri ataupun di bidang laboratorium. Kalau laboratorium sendiri itu kan mungkin bisa ya contohnya ya di badan riset ya itu mungkin bisa nantinya jadi peneliti di sana tapi mungkin menyesuaikan juga dengan kualifikasi yang ada. Terus di laboratorium kesehatan mungkin barangkali walaupun kita basicnya bukan dari anak kesehatan ya tapi kita bisa loh karena kita kan juga dapat mata kuliah yang berkaitan dengan kesehatan kan. Jadi kalau kita bisa membranding diri kita buat ke arah sana ya bisa aja gitu. Terus kalau misal di industri misal di mana ya? Banyak sih sebenarnya di industri itu terutama di quality control atau R&D ya. Itu kan juga butuh ketelitian dari seorang ya yang punya basic meneliti dan kita kan juga udah berkecimpung itu dari semenjak semester pertama kayak udah diajarin buat ngolah data, nulis dan lain sebagainya kan dan itu bakal jadi bekal kedepannya juga di kerjaan gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak kok gitu asal kita tuh mencari tahu dan nggak stuck gitu loh jadi kayak kitanya yang proaktif karena kan juga pekerjaan nggak datang begitu aja kalau misal kita nggak nyari kan gitu jadi banyak sebenarnya prospek kedepannya gitu. Mungkin berbicara tentang prospek pasti membutuhkan skill dan kemampuan ya, Kak. Nah, kira-kira untuk bekal kita dari awal sampai akhir yang harus dipersiapkan sebagai mahasiswa biologi, skillnya gitu untuk prospek pekerjaan ke depan itu apa, Kak? Yang paling penting gitu? Oh iya, untuk prospek dan yang kita butuhin banget dan kita harus persiapkan nih selama dari semester 1 sampai semester 8 nih. Kan kita itu sering banget dikasih misal praktikum atau apapun itu dan itu kan mesti biasanya nih kualifikasi dari perusahaan atau dari tempat kerja itu adalah basic skill dari Microsoft dan itu tuh benar-benar penting banget dan kalian
jangan sampai ada kata aku nggak bisa pakai Word, aku nggak bisa pakai Excel, aku nggak bisa pakai PPT. Lah, terus kalian kuliah ngapain Iya, gitu? benar. Padahal tiap hari kan kalian berkutat dengan Iya, hal-hal hal itu kan. Jadi kayak gak mungkin lah kalian itu sebagai sebagai calon-calon SSI, calon SPD itu nggak bisa basic-basic Microsoft itu. Dan itu penting banget buat pekerjaan nantinya di segala lini apapun ya. Karena kita kan mungkin kalau misal kerja di suatu industri kan juga tetap butuh nge-keep data kan ya di Word, kita ngolah data di Excel, dan kita mempresentasikan. Nah, presentasi sendiri kan juga tiap hari kita lakuin kan, jadi jangan remehin itu kayak kalian meremehkan presentasi yang selalu kita tiap hari lakuin, itu jadi bekal loh nantinya. Jadi kayak berlatihlah sedini mungkin gitu, sama latihan buat cara komunikasi aja. Jadi komunikasinya itu nggak hanya ini ya tulisan ya, tapi menurutku tulisan juga penting karena mungkin ya aku itu melihat kalau di dunia apapun itu pekerjaan apapun pasti kita kan juga berhubungan dengan orang, berhubungan misal dengan atasan dan juga partner. Nah itu kita sebisa mungkin gimana sih cara kita itu untuk memposisikan cara kita berkomunikasi dengan mereka gitu. Ini partnerku tuh yang mana gitu. Jadi kayak bisa menyesuaikan sikon, menyesuaikan kondisi dan situasinya gitu. Jangan kita mau ketemu sama bos pakai bahasa aku kamu kan nggak mungkin ya gitu. Masih ada loh kayak dan ini yang sangat penting dan melekat di aku. Jadi aku dulu pernah keceplosan bicara sama dosen itu kayak makanya itu bukan beliau. Nah misal kayak gitu. Nah itu tuh benar-benar kayak harus benar-benar pakem di kita karena kayak biar menjaga profesionalitas kerja kita juga gitu. Terus skill berkomunikasi lewat lisan juga perlu diasah ya karena kan kita nggak mungkin dong kayak kerja cuma diem gitu, pasti kan ada saatnya kita uh, memaparkan nih kayak pekerjaan kita itu gimana, kan juga butuh gimana sih cara aku ngobrolin pekerjaan ini gitu kan, pasti butuh kayak cara berkomunikasi yang baik, yang benar gitu, yang jelas gitu ke orang-orang gitu. Sama ini oh ya balik lagi ke yang tulisan nih, komunikasi secara tulisan ini benar-benar penting banget karena misal nih chat antara mahasiswa dengan dosen, chat antara adik tingkat dan kakak tingkat itu sebenarnya tuh bener-bener harus diterapin nantinya di dunia kerja karena mungkin dulu pas aku bio friendship itu sendiri pernah diajarin cara berkomunikasi dengan dosen dan cara berkomunikasi dengan cutting, dan kayak aku ngapain sih gila-gila amat gitu cutting harus ada format ngechat, padahal itu benar-benar menurutku ya penting karena apa, kayak kalian nggak mungkin dong ngechat langsung Hai Kak gitu, terus dari situ aku mau ini nih, kalian nggak ngasih tahu nama kalian siapa, asal kalian dari mana, kalian itu mau ngapain gitu, kayak loh sopan kan gitu kan kan ada itu, terus cara menggunakan tanda baca titik koma gitu kan, karena barangkali gitu kadang kan ada perusahaan yang benar strict banget, kok ini anak lulusan dari mana nih nggak bisa cara tata bahasa gini. Nah itu justru itu adalah basic skill yang penting banget menurut aku. Itu aja sih. Berarti ada persiapan dari Word, PPT dan lain-lainnya ya Kak. Yang karena emang udah kesehariannya kita berkecimpung di situ, jadi kayak harus dipakemin tuh dari kitanya gitu. Nah terakhir nih Kak, kira-kira pesan apa pesan Kakak buat mahasiswa biologi yang lagi pusing atau bingung buat milih tempat magang? Oke, bagi mahasiswa yang lagi pusing nyari tempat magang nih, dulu aku juga sama kok kayak kalian gitu. Jadi sebisa mungkin ya kalian itu memprepare segala hal, jangan mendadak gitu. Jadi kayak setiap pergantian semester kita tuh harus punya plan ke depannya semester ini saya harus ngapain, harus menyiapkan apa gitu, program apa aja yang bisa aku ikutin, sebisa mungkin aku ikut di sana gitu, dan
sebisa mungkin aku melaksanakannya sesuai dengan jalur-jalurnya lah ya, biar biar apa ya, nggak terlalu lama-lama berkuliah gitu gitu kan. Soalnya Iya. juga nih, kalau dari aku sendiri rekomendasinya itu ya mungkin kalau dari anak murni kan maksimal kuliah yang benar-benar wajib kan di semester 5 ya, itu masih ada praktikum. Terus setelahnya kan kita bebas, cuma ada ini ya, cuma ada mata kuliah pilihan, dan itu juga pun bisa dikonversi, jadi aman aja. Kalian gak usah takut dan gak usah pusing. Pasti kayak masih banyak yang bingung, aduh nanti aku magang terus kuliahku gimana dong gitu. Iya. itu itu aman aja, kalian bisa konversiin, dan itu juga harus komunikasi dengan Bu Dewi ataupun Pak Siki sebagai koorprodi. Kemudian kalian juga harus ngeplan, karena kan ada kegiatan selain magang juga ada KKN kan. Nah, itu juga jangan dilupain. Dan KKN itu ya, jadi KKN itu nggak cuma 1-2 periode ya. Jadi kalian bisa laksanain mungkin sebelum magang atau setelah magang, itu sesuai dengan planning kalian masing-masing. Jadi disesuaikan aja gitu. Kan juga setelah ini kan juga masih free kan, karena masih ada semester 7-8, dan itu kan juga Benar. bisa buat melaksanain KKN ataupun penelitian, kan masih kita bebas aja gitu. Berarti sesuai dengan kembali lagi plan Plan masing-masing ya, Kak? masing-masing aja. Nah, teman-teman, seru banget nih pembicaraan kita hari ini. Dari diskusi bersama KL, kita jadi tahu bahwasanya mahasiswa biologi itu nggak hanya bisa magang di BRIN, tapi juga bisa di alam, BKSDA tadi, industri juga bisa, bahkan di kesehatan juga bisa ya, Kak? Iya, bisa. Nah, yang paling penting adalah untuk memilih tempat itu sesuai minat dan tujuan karir masing-masing ya, Iya. teman-teman. Nah, mungkin dari kakak ada closing statement? Oke, closing statement ya. Aku gini, saran aja buat kalian yang masih bingung terkait dengan magang. Kalian itu jangan takut untuk berkomunikasi dengan dosen ataupun koorprodi. Meskipun sebelumnya kalian belum bertemu, kan saatnya ini kalian untuk bertemu dengan beliau kan. Terus jangan takut untuk bertanya dengan kakak tingkat, dengan temannya. Pokoknya kalian tuh harus proaktif, karena mahasiswa itu nggak harus selamanya itu disuapin. Kita kan harus mencari sendiri kan, karena kita juga udah dewasa gitu, menuju ke babak selanjutnya kan juga harus menentukan sendiri kan gitu. Jadi ya itu. Terus saran aku, jangan FOMO memilih tempat magang. Karena biasanya ada nih, aduh temanku magang di sini, aku ikut deh. Padahal kamu tuh sebenarnya nggak punya minat ke sana. Misal kayak aku punya basic di laboratorium, terus temanku di lapang, terus aku pengen ikut-ikut temanku di lapang, padahal aku tuh nggak bisa kalau aku jalan jauh gitu. Jangan maksain, sesuai dengan minat kalian aja gitu. Gitu aja sih. Oke, itu tadi closing statement dari KL ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, karena tadi sudah closing statement juga, berarti untuk episode kali ini juga sudah selesai. Nah, saya Jenny Fajriah Ramadhani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Biologi Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Stay curious dan keep exploring biology.